kita akan menyimak wafat jemaat. Minggu 29 November akan dilayani oleh Pendeta Carmila. Kebaktian rumah tangga secara gabungan akan dilakukan pada hari Rabu 25 November pukul 17 di gereja, dilayani oleh Pendeta Kadis Yohana. Anggota jemaat yang akan mengambil bagian di dalamnya akan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang diketahui oleh jemaat. Kebaktian kategorial disiapkan dengan secara online. Pembacaan Alkitab dan Sutokan terlampir, bidang keresahan dan kesaksian, berita keluarga, mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit atau dalam pemulihan atau lepas sembuh, orang tua yang sedang lanjut usia, dan mereka yang berulang tahun. Paduan dalam mengikuti kebaktian minggu di GKP Dimasada, daerah Tanah Baru terlampir. Bidang penelitian dan pengembangan terlampir, rencana sakramen baptisan kudus anak, dana acara terlampir, dan nama peserta baptisan anak, Evan Alpatio, Lukuku Yohana Australia, Ginarius, Lionel Gilbertulana, Bradley Ciberlantu, Rahana Karin Arona, Winman Awens, Rizky Muhammad, dan Sanen Asila Andu. Persiapan pelayanan sakramen baptisan kudus akan dilakukan pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 18. Mohon kehadiran orang tua dalam persiapan tersebut. Dan jika orang tua atau wali tidak hadir dalam persiapan tanpa pengetahuan dianggap mengundurkan diri. Ucapan selamat. Segenap anggota jemaat menyampaikan selamat kepada anggota majelis jemaat dan pengawal pembendaraan jemaat periode 2020 sampai dengan 2024 yang hari ini akan ditentukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sejarah untuk terus melayaninya dengan sukacita dan kerendahan hati. Penubuhan anggota komisi dan tim pelayanan jemaat periode 2020 sampai dengan 2022 akan diadakan pada Minggu 20 Desember pukul 9. Pertemuan anggota siri jemaat atau rapat jemaat akan dilakukan pertemuan pada tanggal 13 Desember pukul 10.30 selesai kebaktian kedua dengan agenda menghubungi RKPP Komisi Diakonia terkait pengadaan akses jemaat. Melalui media warta jemaat ini, majelis jemaat mengundang kehadiran seluruh anggota siri jemaat untuk hadir dalam pertemuan
lagi mari kita takbiskan kebaktian pagi hari ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian pada pagi ini. Yesaya 34 ayat 15 dan ayat 16 berkata, Aku sendiri akan mengembalakan domba-domba, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah nas pembimbing pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa kepada Dia. Terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu hari ini kami dapat hadir di rumah-Mu yang kudus untuk berarak-arak, menaikkan bakti, memuji serta memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena kuasa-Mu kami dimungkinkan untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera, sehingga dengan sukacita dan damai sejahtera itu kami bersama-sama dapat melantunkan pujian kami.
Berkenanlah Engkau kiranya untuk menyertai seluruh arak-arakan kami ya Roh Kudus, sehingga apa yang kami perbuat dan kami lakukan bersama-sama sebagai umat percaya pada akhirnya menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, mereka yang masih sedang bergegas menuju ke rumah ini. Tuhan sertai mereka dan pimpin mereka, supaya pada akhirnya mereka juga dapat sampai dengan selamat. Kemudian bersama-sama kami menaikkan bakti bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mengakui dengan jujur bahwa tatkala kami melangkah dari rumah kami masing-masing, kami mengakui ya Tuhan, ada pikiran kami, ada tutur kata kami, bahkan ada sikap kami yang mungkin saja tidak menyenangkan pasangan kami, tidak menyenangkan anak-anak kami. Bahkan di perjalanan kami berjumpa dengan saudara-saudara yang juga perilaku kami tidak menyenangkan mereka. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah kami boleh masuk dalam ruang Maha Kudus ini bersama-sama oleh karena Tuhan melayani kami dan Tuhan memampukan kami untuk mengikuti arak-arakan ini dengan sukacita. Pimpinlah ya Tuhan bakti kami, serta ampunkanlah Tuhan segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Baik, kuasa Roh Kudus dalam pimpinan karya Juru Selamat kami Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa dan merendahkan diri. Amin. Saudara-saudaraku, kini dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan sebagai anugerah pengampunan bagi kita. Efesus pasal yang kedua ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah anugerah pengampunan yang diberitakan kepada kita hari ini. Amin.
bersama-sama akan membaca dan mendengarkan kembali kesaksian sabda-Mu. Namun kami mengaku akan kekurangan, keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian oleh kuasa dan oleh kebenaran sabda Tuhan, supaya apa yang akan kami dengar dan juga kami renungkan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat melakukan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kesaksian firman-Mu itu seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-25, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita akan membaca mulai ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penghakiman terakhir. Demikian sabda Allah disampaikan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengannya, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu perlu nggak gelas saya? Tidak. Kenapa tidak? Saya isi batu kecil ya. Tumpah. Kira-kira perlu nggak Bapak Ibu? Saya isi pasir ya. Ini dibahasnya penuh dengan orang semua. Semoga nanti kami tidak menyesal menyaksikan di dalam. Belum. Apa yang harus saya isi? Kayaknya udah pintar semua ya. Jangan air kalau gitu. Kayak saya mau minumnya. Kira-kira setelah saya isi air sampai penuh, ini penuh nggak Bapak? Penuh. Penuh ya. Berapa besar ruang yang Bapak Ibu miliki sekarang? Berapa besar ruang yang Bapak Ibu punya sekarang? Ketika Bapak Ibu mengaku sebagai murid-murid Kristus dan Bapak Ibu dipanggil untuk juga terlibat dalam karya pelayanan bersama dengan. Kalau Bapak Ibu punya ruangnya seperti batu split tadi, maka pasti akan ada banyak celah sebenarnya yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk diisi dengan serpihan-serpihan yang lain. Batu kecil ini kelihatannya nggak ada artinya. Tapi ketika dia dimuatkan di sini Bapak Ibu dan saudara, dia akan punya tempat berapapun itu. Menurut Bapak Ibu pasir ini nggak ada apa-apanya. Tapi ketika pasir ini ditaruh di sini Bapak Ibu, betapapun mungkin kecil sekali, dia akan selalu punya tempat. Menurut kita betul, karena sudah ada batu, sudah ada batu-batu kecil, sudah ada pasir. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu saudara. Masih ada space untuk air bisa masuk lalu kemudian memenuhi bagian ini sampai rata. Adakah sekarang ruang dalam diri Bapak Ibu sebesar batu ini? Ketika Bapak Ibu dipanggil untuk terlibat dalam karya pelayanan. Ketika Bapak Ibu mengaku sebagai murid-murid Tuhan, adakah ruang Bapak Ibu sebutir pasir seperti ini? Untuk orang lain yang mungkin harus kita layani dan untuk Tuhan yang mungkin harus kita layani. Adakah ruang di tengah kesibukan ini? Adakah ruangnya Bapak Ibu seperti air yang harus mencukupkan semua yang diperlukan dan dibutuhkan oleh kita Bapak Ibu dan saudara? Karena kita sadar betul betapapun air ini hanya mungkin berupa tetesan-tetesan yang kita. Tapi air ini akan memenuhi gelas sampai betul-betul gelas itu tak ada celah lagi, tak ada space kosong lagi Bapak Ibu dan saudara. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini mau mengajak kepada kita secara tidak langsung Bapak Ibu dan saudara untuk bertanggung
Ruang hati kita dipenuhi dengan apa? Ruang hidup kita dipenuhi dengan apa? Ketika ruang hidup kita dipenuhi dengan aktivitas keseharian kita, dengan kesibukan pekerjaan kita, maka saat kita dipanggil untuk menjawab kehendak Tuhan, kita akan bilang, Pak Pendeta, waktu 1 minggu tidak cukup buat saya, sehingga saya tidak punya waktu buat melayani di gereja. Ketika ruang hidup kita penuh dengan beban Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan beban itu harus kita selesaikan, harus kita carikan jalan keluar, maka saat kita diminta kesediaan kita untuk terlibat dalam karya pelayanan, kita akan berkata, keluarga saya ada yang belum benar, gimana saya melayani? Kita pasti akan seperti itu. Ketika kemudian dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat kenyataan yang lain dalam perjalanan hidup kita. Orang mampu melayani, saya nggak punya pendidikannya, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengalamannya. Kita akan berkata, apa nanti tidak akan jadi cemoohan orang? Saya melayani di tengah orang-orang yang punya kemampuan, saya melayani di tengah orang-orang yang punya pendidikan, saya melayani di tengah orang-orang yang punya pengalaman. Apa tidak akan jadi bahan cerita nanti ketika saya melayani dengan mereka sementara saya tidak punya skill apa? Kalau itu yang jadi alasan Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka sampai kiamat kita tidak akan pernah menjawab panggilan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali, betapapun ada sedikit ruang yang kita miliki dalam perjalanan hidup kita, maka jangan sia-siakan ruang yang kecil itu. Jangan biarkan ruang yang kecil itu menjadi berakhir tanpa arti, tanpa kita maknai dan tanpa kita hidup. Sekecil apapun ruang yang Tuhan berikan kepada kita, kalau memang Tuhan punya rencana dan Tuhan menghendaki kita berkarya di dalamnya, pastilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ruang itu bisa menjadi berarti dan berguna betapapun kecilnya. Ruang itu pasti akan bermakna betapapun sederhananya. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan kesaksian penginjil Matius kepada kita hari ini kembali juga ingin menyadarkan kita dalam perjalanan hidup ini. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk dengan diri kita, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan apa yang menjadi pergumulan kita, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan apa yang menjadi bagian dari harapan dan keluarga kita. Melayani Tuhan, terlibat dalam karya pelayanan dengan Allah, bukan berarti kita melupakan semua itu. Justru di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah bangunan harapan untuk masa depan kita dengan keluarga dan saudara-saudara kita, masih adakah celah kecil untuk Tuhan agar kita bisa berbagi dengan Dia? Tuhan hanya minta celah kecil itu untuk kita bisa berbagi. Tuhan tidak minta celah yang banyak dari kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan tidak minta celah kita seperti gelas ini benar-benar kosong, tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi di antara gelas yang sudah terisi batu kerikil tadi, di antara gelas yang sudah terisi batu-batu kecil ini, di antara gelas yang sudah terisi butiran-butiran pasir, kalau memang masih ada buat Tuhan, mari kita pakai itu buat Tuhan. Namun juga kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita sudah memberikan ruangnya buat Tuhan, ketika kita sudah berbagi ruang dan kesempatannya dengan Allah untuk berkarya, untuk melayani Dia, untuk terlibat dalam arak-arakan membagikan sukacita dan damainya, ada hal yang harus tetap menjadi perhatian kita. Ada hal yang harus tetap tidak boleh kita lupakan ketika kita membangun karya pelayanan di ladang Tuhan. Ketika kita berbagi ruang pelayanan untuk Allah dalam perjalanan hidup ini, hal pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah itu dengan tulus. Lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu bukan dalam rangka mencari muka. Lakukanlah itu bukan dalam rangka mencari popularitas. Saya harus katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Bapak Ibu melayani
Bapak Ibu akan mendapatkan semua itu dari umat yang dilayani. Tapi Bapak Ibu akan kehilangan hadiah terbaik dari Allah yang sudah disiapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Akan kehilangan itu kita pasti. Karena itu supaya kita tidak kehilangan bagian terbaik yang Allah sudah siapkan sebelum dunia dijadikan, maka milikilah hati yang tulus ketika kita mau melayani. Sekecil apapun bagian yang Bapak Ibu kontribusikan untuk pelayanan, manusia mungkin tak akan melihatnya, tapi Allah akan memperhitungkannya. Manusia mungkin tidak akan menganggapnya, karena itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi di mata Tuhan ketika itu selaras dengan hati kita, pasti ada upah dan pasti ada bagian terbaik. Ketulusan dibutuhkan ketika kita mau terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika memperhatikan respon orang-orang benar dalam bagian yang kita baca di ayat yang ke-37, ketika mereka diapresiasi oleh raja atas pelayanan, atas kontribusi yang telah dilakukannya, orang-orang benar ini sebenarnya terkejut. Dia terkaget-kaget karena dia tidak sedang melayani Tuhan. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Dia tidak berjumpa hadapan muka dengan muka bersama dengan Allah. Karena itu dia terkejut ketika karya dan buatnya itu diapresiasi dalam perjalanan itu. Dengan pertanyaan yang sungguh mengejutkan, dia berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpahan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Apa yang dilakukan oleh orang-orang benar ini? Tidak pakai hitung-hitungan untuk berbuat, dia berbuat. Lakukan apa yang bisa dilakukan, dia lakukan itu. Betapapun yang dia lakukan itu bukan untuk orang penting dengan jabatan tinggi. Betapapun yang dia lakukan itu hanya untuk orang-orang asing, hanya untuk orang-orang rendah, hanya untuk orang-orang yang di mata masyarakat mungkin gak dipandang lagi. Tapi mereka ini mau melakukannya dengan tulus, dengan setia, dengan jujur, tanpa embel-embel. Apresiasinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Bapak Ibu mau diapresiasi seperti itu oleh Tuhan kita sendiri? Bapak Ibu mau disambut oleh Allah dengan tempat terbaik yang Tuhan sediakan sendiri dan disebut sebagai orang yang diberkati oleh Bapa kita? Kita semua pasti mau, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dapat stempel, dapat cap, dapat label orang yang diberkati Bapa kita. Kita pasti mau. Tapi sekali lagi, supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati oleh Bapa kita, lakukanlah segala sesuatu, berbuatlah di tengah perjalanan hidup kita dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang bisa kita punya, tanpa berhitung untung dan tanpa berharap imbalan dari manusia. Tapi lakukanlah itu semata-mata untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Syarat yang berikut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca dan statement sang raja yang disampaikan kepada orang-orang benar, jangan pernah pilih-pilih ketika kita mau melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup ini. Sebagai manusia, perasaan itu kadang ada, Bapak Ibu dan saudara. Rasa ingin melayani kultur tertentu pasti ada. Rasa ingin melayani budaya tertentu pasti ada. Tapi kita diingatkan kembali, rasa itu harus dipendam jauh-jauh.
harus dipendam dalam-dalam supaya kita bisa melayani semua orang dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan, dari berbagai strata sosial, termasuk dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Karena kita tidak melayani orang satu suku, kita tidak melayani orang satu budaya, tapi kita melayani orang satu persekutuan, bahkan satu lingkungan di mana Tuhan menghadirkan kita. Tidak mudah memang, tapi itu harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau melayani, mau terlibat dalam karya Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini, tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi bagian yang harus diperhatikan betul oleh kita. Dan penginjil Matius memandang hal ini menjadi sebuah nilai yang sangat urgent. Karena itu dia menempatkan konteks ini dalam konteks penghakiman terakhir. Karena masih ada banyak orang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang Tuhan kasih di tengah kehidupan ini lalai memperhatikan ruang untuk orang lain. Ada banyak kesempatan diberikan oleh Allah, tetapi kesempatan itu tidak dipakai dengan baik. Ada ruang yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup ini, tetapi masih digunakan untuk kesempatan yang lain. Padahal Tuhan mau di tengah segala kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan ruang untuk Allah harus tetap ada. Jangan hanya ruang untuk Allah hadir dalam diri kita ketika kita membutuhkan berkat-Nya, ketika kita membutuhkan campur tangan-Nya, ketika membutuhkan jamahan-Nya, baru ruang untuk Allah kita berikan. Kalau kita butuh diberkati, kalau kita butuh mengalami sukacita, baru kita berikan ruang itu. Tapi sekarang ruang itu harus ada buat Allah. Di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala realitas kita. Karena kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kesempatan itu semakin hari semakin indah dengan segala ruang yang ada, yang kita miliki di tengah perjalanan hidup ini. Hari ini ada rekan-rekan yang akan menyelesaikan tugasnya setelah 2 periode mereka melayani. Mereka akan bergumul dan bertanya, sudahkah selama ini ruang yang diberikan buat Allah itu cukup untuk bisa menyenangkan Allah sepanjang 8 tahun berkarya melayani di ladang? Kalau Allah meminta itu belum cukup, maka berarti masih ada ruang kecil yang harus diberikan buat Allah dalam sebuah karya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Rekan-rekan saya juga harus bertanya, sudahkah pelayanannya selama itu betul-betul dilandasi dengan ketulusan, dengan kesukacitaan, semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan keluarga atau sahabat dan teman sejawat? Yang harus disadari, Bapak Ibu yang akan menyelesaikan tugas, tentu saja jika apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu saudara-saudara saya betul-betul telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita, maka apa yang dikatakan oleh Sang Raja di ayat 34, aminkanlah ini. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hari ini akan mengemban peran dan tanggung jawab sesuai dengan tata gereja Kristen Pasundan. Tahun 2020 Bapak Ibu akan mengemban tugas dalam jabatan sebagai penatua, tapi sekaligus juga sebagai anggota majelis jemaat. Mari kita ingat apa yang disampaikan penulis Injil Matius kepada kita hari ini. Kita punya kesibukan, kita punya aktivitas yang tidak bisa kita elakkan dan tidak bisa kita tawar. Tapi jangan itu jadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan dan melayani Dia. Kita pasti juga punya pergumulan. Tapi bukan berarti pergumulan menjadi halangan buat kita.
kita bersama-sama dengan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita memang bukan orang yang terlatih, bukan orang yang terdidik secara teologi. Namun bukan berarti Tuhan memilih kita tanpa melengkapi kita. Yesus ketika mengutus murid-muridnya dalam kesaksian Injil Markus, mereka tidak diutus sendirian. Mereka diutus berdua. Ada rekan kerja yang akan saling melengkapi. Ada rekan kerja yang akan saling menolong. Bersyukur juga penatua yang telah menyelesaikan tugasnya dan akan mengawali tugasnya. Saudara-saudara akan didampingi oleh mitra kerja pengawas perbendaharaan. Mereka akan jadi teman kita. Mereka akan menjadi mitra kita melewati berbagai kesulitan. Dan kita percaya ketika kita mau melakukan semua itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Allah. Percaya Tuhan akan memelihara hidup saudara-saudara. Selamat menyambut tugas pelayanan yang bukan percaya dengan saudaraku. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita ucapkan pengakuan percaya kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kelahiran dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, jemaat melaksanakan pemilihan anggota Majelis Jemaat periode 2020-2024 sesuai dengan tata gereja Kristen Pasundan bab 4, pasal 14 ayat 1 dan 2, dan peraturan pelaksana tata gereja Kristen Pasundan bab 6, pasal 51 ayat 1 hingga ayat yang 5, serta pemilihan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024 sesuai dengan tata gereja bab 13 pasal 25 ayat 1 dan 2, dan peraturan pelaksana tata gereja Kristen Pasundan bab 13 pasal 94 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nama-nama calon telah diwartakan lebih dari 2 kali kebaktian minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari saudara-saudara. Maka pada kebaktian hari ini, Minggu 22 November 2020, kita akan melaksanakan penentuan saudara-saudari tersebut ke dalam jabatan penatua sekaligus sebagai anggota Majelis Jemaat terpilih setelah menunda beberapa waktu oleh karena pandemi COVID-19. Kepada anggota Majelis Jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2016-2020 yang akan berakhir masa pelayanannya, saya persilakan berdiri dan menempati tempat yang telah disediakan di depan.
Majelis Jemaat periode 2016-2020 sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan atas nama gereja dan jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepemimpinan, pembinaan, dan penggembalaan terhadap jemaat Tuhan ini, dan atas kerjasama serta upaya untuk terus memelihara dan membangun sikap saling pengertian yang telah kita bina bersama. Pengawas perbendaharaan jemaat periode 2016-2020, saya sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan atas nama gereja dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara memeriksa dan membantu majelis jemaat dalam rangka menata pengelolaan keuangan dan harta milik JKP yang berada dalam pengelolaan jemaat. Saudara-saudara majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat, saudara-saudara telah melaksanakan panggilan Tuhan dengan teguh, dengan sabar, dengan setia, dan dengan sepenuh tenaga, waktu dan pikiran yang dilakukan dengan penuh pengabdian. Jemaat Tuhan telah merasakan buah-buah pelayanan saudara-saudara tersebut, dan semua itu telah membangun kehidupan jemaat sebagai tubuh Kristus yang melayani, bersekutu, dan bersaksi dalam rangka pembinaan dan penggembalaan jemaat yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. 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 Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati.
kasih atas pelayanannya Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang akan menyelesaikan tugas di periode 2019-2020, baik anggota majelis jemaat ataupun anggota pengurus jemaat, silakan kembali ke hadapan jemaat. Bapak Ibu silakan dulu kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, berikut adalah calon penatua dan anggota majelis jemaat yang telah saudara-saudara pilih dan kepadanya saudara-saudara mempercayakan kepemimpinan, pembinaan dan pengembalaan jemaat Tuhan untuk periode 2020-2024. Nama yang saya sebutkan, silakan berdiri dan maju ke depan mengisi tempat yang telah disediakan. Rahayu Sri Muharsi Puan, Yunus Yohanes Ler, silakan berdiri. Joko Putra Paya, Desi Eka Purnamasari, Anton Suhono, mengisi tempat yang disediakan. Olina Lorena Prisi Lomase, Dora Naomi, Edi Sukandi Lutura, Abel Henry Barilla, Riz Kanigir, Vicky Renaldo Silva, Hendra Elibert Purwa, Alexander Silawai, dan terakhir Rosta Wolu Kutaswolu. Saudara-saudara, calon penatua dan sekaligus anggota majelis jemaat dan jemaat Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam bab 11 pasal 23 angka 1 dan 2 kata gereja Kristen Pasundan tahun 2020. Marilah kita mendengar dan menghayati firman Tuhan tentang panggilan dan ketentuan sebagai penatua dan sebagai majelis jemaat. Sejak semula gereja Tuhan mengenal adanya jabatan pelayanan, penatua, pemimpin jemaat, diaken, dan siamas di samping kepala jemaat yang bersama-sama melayani gereja Tuhan. Dalam gereja Kristen Pasundan, semua jabatan pelayanan tersebut termasuk pendeta sebagai kepala jemaat ditetapkan sebagai majelis jemaat
yang menjadi pemimpin jemaat ke dalam dan keluar, serta bertanggung jawab atas kepemimpinan, pembinaan, pelayanan, dan penggembalaan jemaat. Dalam melaksanakan panggilan bersekutu, melayani dan bersaksi, Gereja Kristen Pasundan menyadari perlunya pelayanan kepemimpinan yang tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Maka dalam rangka pemeriksaan dan penataan pengelolaan perbendaharaan telah menetapkan pengawas perbendaharaan jemaat sebagai mitra pelayanan majelis jemaat. Selanjutnya, perhatikan dan dengarkanlah nasihat firman Tuhan berikut ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Saudara-saudara calon penatua sekaligus calon anggota majelis jemaat periode 2020-2024, agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara-saudara sebagai penatua dan sebagai anggota majelis jemaat berniat dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menerima jabatan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab majelis jemaat sesuai dengan tata gereja tahun 2020 pasal 23 dan pasal 31 dan peraturan pelaksana tata gereja di KP tahun 2020 pasal 48, 49 dan pasal 67. Maka di hadapan Allah dan jemaatnya saya mempersilahkan saudara-saudara untuk dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saudara melalui jemaatnya, dan Dia akan menolong dan melengkapi saudara untuk jabatan pelayanan yang kudus ini? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran dan sumber peraturan kehidupan persekutuan yang akan saudara layani, jika saudara akan menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan isi Alkitab? Ketiga, apakah saudara berjanji akan memimpin, membina, dan menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara di sini, serta melakukan tugas dan tanggung jawab dan wewenang sebagai anggota majelis jemaat sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan, dan melaksanakannya dengan tekun, sabar, setia, dan penuh pengabdian? Apakah jawab saudari Rahayu Sri Munarsi Buana? Apakah jawab saudara Yunus Yohanes Reni? Saya percaya Tuhan sudah berjanji. Apakah jawab saudara Joko Putra Mari? Saya percaya Tuhan sudah berjanji. Apakah jawab saudari Desi Eka Purnamasari? Apakah jawab saudara Anton Sumono? Apakah jawab saudari Paulina oleh Abesi Kaumase? Apakah jawab saudari Dora Naomi? Apakah jawab saudara Edi Sukandi Rudrani? Apakah jawab saudara Abel Febri Clarendula? Apakah jawab saudara Rizka Indir? Apakah jawab saudara Niki Renal Silva? Saya percaya mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Hendra Eliman Purbo? Apakah jawab saudara Alexander Silawai? Apakah jawab saudari Rosta Bolu Kutasoi? Silakan dulu. Kini kepada calon pengawas perbendaharaan jemaat, agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara-saudari berniat dan bersedia bersungguh-sungguh untuk menerima jabatan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai pengawas perbendaharaan jemaat
sesuai dengan tata gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 40 dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 83. Maka saya mempersilahkan saudara-saudari yang namanya saya sebutkan dipersilahkan untuk berdiri di tempat. Pertama, Hamid Supriyanto. Yang kedua, Yulin Manis Palembang. Yang ketiga, Robert Joseph Utawaya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudari akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, percayakah saudara bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saudara melalui jemaatnya, dan Dia akan menolong dan melengkapi saudara untuk jabatan pelayanan yang kudus ini? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran dan sumber peraturan hidup persekutuan yang akan saudara layani, sehingga saudara akan menolak segala pengajaran yang bertentangan dengan visi Alkitab? Ketiga, apakah saudara berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Perbendaharaan Jemaat secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja, serta melakukannya dengan tekun, sabar dan setia, serta penuh pengabdian? Apakah jawab saudara Hamid Supriyanto? Apakah jawab saudari Yulin Manis Palembang? Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Dan hidup Jemaat 320 bait pertama dan yang kedua.
Kemudian Ibu kita akan memohon persatuan untuk saudara-saudari kita yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua sekaligus sebagai pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024. Diambil berkat Bapak Ibu dan menyambut dengan pujian 753. Mari kita berdoa kepada kita. Maka Allah Bapa yang telah memanggil saudara-saudari untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menuruniakan Roh Kudus-Nya agar saudara-saudari dikuatkan, sehingga dapat berteguh, dapat sama, setia dan penuh pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara-saudari demi kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan melalui gerejanya menyambut kesediaan saudara-saudari sebagai penatua yang juga adalah anggota majelis jemaat, dan kepada saudara-saudari akan diberikan perangkat pelayanan sekolah, Alkitab, tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja. Untuk saudara-saudari pengawas perbendaharaan jemaat juga akan diberikan perangkat pelayanan, yaitu Alkitab, tata gereja, dan juga pedoman perpustakaan sinode. Pakailah semuanya itu dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara dan sebagai pelayan. Adalah Tuhan.
melayani Tuhan. Selamat 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 melayani Tuhan. Jalan ini sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan ibadah dan jauh dari bangsa. Jalan ini sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan ibadah dan jauh dari bangsa. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam melakukan ibadah dan jauh dari bangsa. Jalan ini dalam rangka melaksanakan ibadah dan jauh dari bangsa. Percaya Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar yang melengkapi dan menuntut kita dalam melaksanakan ibadah dan jauh dari bangsa. Tuhan aku. Kita akan ada berdoa. Dan saudara penatua yang juga adalah anggota majelis jemaat, inilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara-saudari. Peliharakanlah dan kembalikanlah domba Tuhan itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudari yang telah ditemukan dalam jabatan penatua sekaligus sebagai anggota majelis jemaat dan sebagai anggota pengawas perbendaharaan jemaat. Hormatilah dan dengarkanlah perkataan-perkataannya dalam nama Tuhan yang akan menghibur, menguatkan, memperlengkapi saudara-saudara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan memberkati. Selanjutnya akan dibacakan surat keputusan majelis jemaat untuk anggota penatua dan juga pengawas perbendaharaan. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Adam nomor 159 garing NJDKPSDB garing 11 garing 2020 tentang penetapan jabatan penatua dan pengangkatan anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Adam periode 2020 sampai 2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Adam menimbang poin 1 dan seterusnya, mengingat poin 1 dan seterusnya, memperhatikan poin 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat tentang jabatan penatua dan sekaligus sebagai anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Adam periode 2020 sampai 2024. Pertama, kepada anggota Majelis Jemaat periode 2016 sampai 2020, kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan, pembinaan, dan pengembangan penatua ini, juga atas kerjasama dan saling pengertian yang telah kita bina bersama. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Kedua, nama-nama penatua dan sekaligus
sebagai anggota majelis jemaat terpilih untuk periode pelayanan 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut. 1. Ramani Sri Monasi. 2. Yunus Yohanes Lele. 3. Joko Putra Maria. 4. Desi Eka Purnamasari. 5. Anton Suwono. 5. Paulina Munafeksi Masih. 7. Dora Nomi. 8. Edi Sukandir Ramli. 9. Abel Henrik dari Bulan. 10. Rizka Ningkir. 11. Riki Rinaldo Siloy. 12. Hendra dari Batu 13. Alexander Sulawoy. Dan 14. Rosta Bulu Asri. Ketiga, tugas, kewajiban dan tanggung jawab utama jemaat sebagaimana diatur dalam tata gereja dan peraturan pelaksanaan gereja Kristen Pasundan. Keempat, bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembalaan pada semua anggota jemaat serta menjadi kerjasama dalam setiap pelayanan dengan memiliki model kepemimpinan persekutuan yang bersifat kolektif. Kelima, membuat dan menyusun rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran jemaat setiap tahunnya. Keenam, melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja setiap anggota majelis jemaat dalam rangka meningkatkan pelayanan di tengah jemaat. Ketujuh, dengan telah ditentukannya calon penatua dan sekaligus anggota majelis jemaat periode 2020-2024, maka berartilah seluruh tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020 sampai 2024. Untuk itu, kami sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang keras guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Kedelapan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2020 dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan pada surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sadang tanggal 19 November 2020 atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sadang. Pendeta Amis Kuana SSI Ketua ditandatangani. Frida Aufiatli Aku Promova Sekretaris ditandatangani. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Pasundan Dimas Sadang nomor 160 garing MJ-PKP-SDG garing 11 garing 2020 tentang pengangkatan anggota pengawas perbendaharaan jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Sadang periode 2020 sampai 2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Dimas Sadang menimbang poin 1 dan seterusnya, mengingat poin 1 dan seterusnya, memperhatikan poin 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sadang tentang anggota pengawas perbendaharaan GKP Dimas Sadang periode 2020 sampai 2024. Pertama, kepada anggota pengawas perbendaharaan jemaat periode 2016 sampai 2020, kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab saudara memeriksa keuangan dan membantu majelis jemaat dalam rangka menata pengelolaan keuangan dan tata milik gereja. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Kedua, nama-nama anggota pengawas perbendaharaan jemaat pilih untuk periode pelayanan 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, Marlin Supriyanto. Kedua, Yulin Malis Palembangan. Ketiga, Robert Joseph Utapia Master Sains. Ketiga, tugas, kewajiban dan tanggung jawab anggota pengawas perbendaharaan jemaat sebagaimana diatur dalam tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan. Keempat, kepadanya diberikan peran mengenai tugas dan tanggung jawab pemeriksa keuangan dan membantu majelis jemaat dalam rangka menata pengelolaan keuangan dan tata milik gereja dengan menjunjung tinggi model kepemimpinan persekutuan yang bersifat kolektif kolegial. Kelima, membuat dan menyusun rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran pengawas perbendaharaan jemaat setiap tahunnya. Keenam, melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja setiap anggota pengawas perbendaharaan jemaat dalam rangka meningkatkan pelayanan di tengah jemaat. Ketujuh, dengan telah ditentukannya calon pengawas perbendaharaan jemaat periode 2016 sampai 2024,
guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Kedelapan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal menetapkan tanggal 19 November 2020. Dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan pada surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tetapkan di sana tanggal 19 November 2020 atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sadar. Pendeta Ariswana SSI Ketua ditandatangani, Frida Rufiati Kapul Pemuka Sekretaris ditandatangani. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk benar-benar Tuhan, benar-benar pembangunan jemaat yang hari ini telah berguna iman kita. Tuhan berkati 17 orang saudara-saudara kami yang telah menyatakan kesiapan dan kesediaan mereka untuk melaksanakan tugas sebagai penatua dan juga anggota pengawas perbendaharaan jemaat dalam waktu 4 tahun ke depan. Kami percaya, kami yakin dengan segala kemurahan dan keterbatasan mereka, Tuhanlah yang akan menuntun mereka dan memperlengkapi mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Berikan keteguhan, kesabaran, kesetiaan dalam rangka melaksanakan tugas yang Engkau percayakan. Inilah 17 orang saudara kami yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tetap berada di mana, silakan kembali ke tempat duduk semula di mana. Dan Bapak Ibu anggota penatua silakan tempat di tempat yang telah disediakan. Tahan yang telah kita kumpulkan di awal waktunya diatasi oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Kami menampung persembahan bawa menuju altar, jemaat menyanyikan NKB nomor 199 ayat 1. Maha besar Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami boleh mengumpulkan berkat-Mu, berkat yang Kau curahkan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan kesombongan kami, namun semua itu Tuhan karena cinta kasih-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan
Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan lewat persembahan ini, biar Kau layakkan dan kuduskan, agar kami boleh pakai di dalam penata layanan jemaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat memelihara, menumbuhkannya dengan kehidupan kami, supaya firman Tuhan dapat berbuah dan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kami teringat dan berdoa untuk Ibu Seli Situmorang, Bapak Yaspal Siba, Bapak Jeffrey Edward Kumahua, Ibu Endah Kartiani Mustamu, anak kami Kebiani Putri Pratamatori. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Bapak Andri dan Ratenker. Kami berdoa bagi Ibu Jen Estina Noya yang berada dalam perawatan di Karawang. Kami berdoa bagi Bapak Yosef Irfan di Pami. Kami berdoa juga bagi pemulihan Ibu Eti Robertina Tahlia Hasto dan mereka yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan berkati mereka. Biarlah upaya-upaya pemulihan yang dilakukan boleh berjalan dan berlangsung seperti berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang lain di usia. Tuhan berkati orang tua kami supaya orang tua kami dapat tetap bersukacita dan berhibur di masa tua. Berkati setiap orang yang tengah berada dalam pergumulan, baik pergumulan akan pekerjaan, pergumulan relasi antara anggota keluarga, pergumulan dengan kehidupan dan masa depan. Kami hanya memohon Tuhan kiranya Engkau campurkan untuk memberkati saudara kami di tengah pergumulannya, agar mereka dapat bersandar dan dikuatkan untuk tetap mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai hal yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja. Tuhan berkati kami supaya kami dapat terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sukacita. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya akan menolong kami dan memampukan kami untuk dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Tak terkecuali kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memakai para pemimpin bangsa kami, khususnya pemimpin kami yang takut akan Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh hanya untuk kesejahteraan segenap umat manusia di tengah bangsa dan negeri ini. Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Kami hanya memohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Sertai kami Bapa, supaya kami juga dapat pada akhirnya melanjutkan karya kami demi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami mohon ampun jika dalam sepanjang arak-arakan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menghargai kami dan lengkapi kami Tuhan seturut firman. Mengakhiri doa permohonan kami ini, maka bersama-sama sebagai umat percaya, kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan, seperti kita mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan akhiri kebaktian ini. Kita nyanyikan kita pada Tuhan.
Saudaraku yang Tuhan kasihi, pergilah dengan damai dan sejahtera. Berikanlah ruang betapa pun itu sangat kecil untuk hadirat Tuhan kita dapat layani dalam kehidupan kita. Karena percayalah betapapun ruang itu sangat sempit kita berikan. Ketika kita melayani Dia dengan sukacita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, kelak kita pun akan memperoleh buah yang baik dari apa yang kita lakukan. Lakukanlah dengan sukacita dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun dan menyertai kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya mewakili rekan-rekan yang baru saja lengser dari jabatan MJ dan TPJ untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mempercayakan kami menjadi majelis jemaat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadar selama 2 periode berturut-turut, yang tentu saja seizin dan diperkenankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila dalam pelayanan kami belum bisa memberikan yang terbaik. Ada kalanya kami lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pelayanan. Ada kalanya juga kami membawa ego kami dalam pelayanan. Dan masih banyak lagi kekurangan kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami pun mempunyai harapan untuk majelis periode 2020-2024 untuk bisa menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan untuk MJ yang baru ditemukan yang masuk dalam periode kedua, kita hampir 5 tahun bersama-sama melayani dalam suka dan duka. Di dalam kebersamaan itu mungkin kita sering berbeda pendapat. Mungkin tutur kata kami melukai hati rekan-rekan semuanya. Kami mohon dimaafkan. Dan kami juga meminta kepada Bapak Ibu Saudara supaya kami diberi kesehatan dan panjang umur di usia kami yang tidak muda lagi, di mana saya dan Pak Kabir sudah jelita, yaitu jelang 50 tahun, dan Pak Robert, Bu Melani, dan Bu Frida sudah lolita, lolos 50 tahun. Doakan kami Bapak Ibu supaya kami bisa tetap
jadi pelayan Tuhan di rumah tangga kami, di keluarga besar kami, di lingkungan kami maupun di gereja ini. Dan akhir kata, saya mau memberikan satu pantun. Pergi ke kebun binatang untuk melihat kanguru, tak lupa juga melihat binatang sapi. Selamat melayani untuk majelis periode yang baru. Jangan takut dan jangan khawatir, Tuhan pastikan memperlengkapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.